Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta sidang dan saudara-saudari, untuk kelancaran pelaksanaan sidang ujian komprehensif ini, marilah kita awali dengan baca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum dimulai, saya ingin bertanya kepada peserta sidang, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Sangat sehat, Ibu. Alhamdulillah. Dengan ini sidang ujian komprehensif secara terbuka dengan nomor sidang 1986 saya nyatakan dibuka secara resmi. Peserta sidang dan saudara-saudari, pada hari ini Kamis tanggal 9 Maret 2023 pukul 10:02 waktu Indonesia bagian Barat, sidang ujian komprehensif skripsi mahasiswa Universitas Raharja dengan judul Transformasi Aransemen Interkultural Musik Dangdut Memanfaatkan ICT atas nama Rifan Effendi, NIM 192142843, Program Studi Teknik Informatika, Konsentrasi Multimedia Audiovisual and Broadcasting. Sidang ujian komprehensif ini terdiri dari dua sesi. Yang pertama, presentasi dari peserta, yang kedua tanya jawab antara dewan penguji dengan peserta. Sebelum sesi pertama dimulai, saya akan membacakan riwayat akademik peserta, proses pelaksanaan penelitian, pembuatan laporan, dan memeriksa kelengkapan data dukung penilaian objektif saudara sebesar 100 dengan IPK terakhir 3,22. Peserta sidang dan saudara-saudari, sesi pertama dimulai. Kepada peserta, saudara dipersilahkan menyampaikan presentasi dengan waktu yang diberikan selama 10-15 menit. Silakan. Terima kasih pada para dewan penguji. Mohon izin ke depan dan lepas masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya Rifan ingin berterima kasih dulu nih kepada para dewan penguji yang telah berikan Rifan kesempatan agar dapat mempresentasikan hasil penelitian yang luar biasa ini. Gak lupa juga Rifan ingin berterima kasih pada kalian semua nih yang telah menonton sidang komprehensif Rifan hari ini. Nah, langsung aja. Kalau kita ngomongin musik daerah sekarang, musik apa aja sih yang lagi viral nih? Coba. K-pop. Kalau K-pop, tahu. Ini Rifan punya data nih, menurut survei dari Jajak Pendapat, musik yang paling mendominasi saat ini adalah musik pop. Kalau menurut survei dari Japan. Tapi kalau menurut Rifan, benar kata Allah tadi, Rifan lebih setuju musik K-pop yang paling mendominasi saat ini. Nah, kalau menurut kalian, yang mana nih yang lebih benar? Tapi sayangnya di era sekarang, di era 4.0 ini, dikarenakan fenomena musik luar tersebut menjadi salah satu faktor pengaruh besar terhadap industri musik di Indonesia. Saat ini masyarakat Indonesia, khususnya di kalangan remaja seperti kita nih, malah semakin berkurang kecintaannya terhadap musik tradisional Indonesia. Contohnya pada musik dangdut. Nah, dengan maraknya penggunaan sosial media di era 4.0 ini, Rifan jadi pengen memanfaatkan kekuatan sosial media tersebut seperti TikTok, Instagram, dan YouTube. Dari situ terlahirlah AI Acoustic yang akan menjadi sarana penyebaran konten cover musik dangdut ke seluruh masyarakat Indonesia. Rifan berharap semoga dengan adanya AI Acoustic ini bisa meningkatkan lagi minat ketertarikan terhadap musik dangdut di Indonesia, khususnya di kalangan remaja. Maka dari itu, pada kesempatan yang luar biasa ini, Rifan ingin mempresentasikan hasil penelitian yang luar biasa yang berjudul Transformasi Aransemen Interkultural Musik Dangdut Memanfaatkan ICT, yang sudah terangkum dalam 16 slide dan akan dipresentasikan dengan durasi waktu 15 menit ke depan. Jadi, yuk kita simak sama-sama ya. Mungkin beberapa dari kalian di sini udah gak asing lagi nih sama AI Acoustic atau alfabet inkubator akustik. Dari nama aja udah ketahuan tuh kalau alfabet inkubator akustik merupakan mahakarya yang luar biasa
hasil rintisan dari inkubasi bisnis Alphabet Inkubator. Tapi sebelum bahas AI akustiknya lebih lanjut, yuk kita kenalan dulu nih sama Rifan selaku PIC Akustik. Hello everyone, my name is Rifan Effendi dengan jurusan Teknik Informatika berkonsentrasi Multimedia, Audiovisual, and Broadcasting dengan NIM 1921-4843. Perjalanan penelitian ini nih sudah terlihat cantik pada scoop yang dapat di-scan pada chart berikut. Jadi buat kalian yang kepo-kepo sama perjalanan akustik atau kepo sama biodata biasanya akustik, bisa langsung aja deh di-scan di QR code berikut. Siapa tahu Rifan dapat jodoh ya kan? Amin. Amin. Nah, selagi Rifan mencari jodoh, salah. Selagi kalian nge-scan QR code berikut, Rifan pengen cerita dulu nih sedikit pengalaman Rifan selama Rifan menjadi pribadi raja. Dengerin ya. Percaya nggak percaya? Dari semester 1 sampai semester 5, Rifan adalah mahasiswa yang mempunyai skill apa-apa, hanya kertas kosong belaka. Karena Rifan tuh gak ada produktivitasnya, cuma sekedar nongkrong dan rebahan aja. Rifan sadar kalau Rifan udah membuang duit berjuta-juta dengan sia-sia. Maka dari itu Rifan bertekad untuk merubah diri Rifan agar menjadi lebih baik lagi. Sampailah Rifan direkomendasikan oleh salah satu teman Rifan untuk masuk ke Alphabet Inkubator. Dan saat masuk ke Alphabet Inkubator, digemfiorlah Rifan oleh orang-orang hebat di sana. Ya, contohnya Hanil, Kalbi, Boy. Untuk merubah Rifan dari Rifan yang 1.0 menjadi Rifan 2.0. Dan di Rifan yang 2.0 ini, alhamdulillah, Rifan telah berhasil membuat 2 paper internasional dan 1 paper nasional. Di antaranya ada 2 paper ICCIT yang berstatus accepted dan paper given yang berstatus published. Nggak cuma itu aja, Rifan juga ikut berkontribusi dalam menyukseskan pengajuan hibah KDRK Pandawa dengan total pendanaan hibah sebesar 1,7 miliar rupiah. Fantastis kan? Fantastis, Rifan. Wah, luar biasa memang. Nah, selama Rifan menjadi pribadi raharja yang energik dan juga unik, Rifan telah mengikuti 2 buah majuan. Dan kalau ditanya, yang paling berkesan buat Rifan itu apa sih? Udah tentu menjadi PIC Akustik selama 1 periode dengan grade A+. Perjalanan Rifan untuk mencapai Rifan yang 2.0 nggak cuma sampai situ aja. Selama Rifan menjalani skripsi, dari total target bimbingan sebanyak 10 kali, Rifan telah melakukan bimbingan sebanyak 34 kali. Itu berarti Rifan telah mencapai 3 kali lipat dari minimal target yang telah ditentukan. Nggak cuma itu, untuk proses persiapan hari ini juga, Rifan telah membuat target latihan sebanyak 100 kali latihan. Dan alhamdulillah sampai saat ini, Rifan telah melakukan latihan sebanyak 120 kali. Keren kan? Dan dari semua yang Rifan lakukan itu, Rifan telah mendapatkan apresiasi nih dari dosen-dosen tercinta, yaitu berupa special contribution. Sampai saat ini, alhamdulillah, Rifan telah mengumpulkan special contribution sebanyak 30 special contribution. Wow, siapa yang menyangka coba? Rifan yang tadinya nggak bisa apa-apa, tapi sekarang bisa mendapatkan pencapaian yang luar biasa. Tapi tentunya Rifan tidak sendirian melakukan penelitian ini. Rifan ditemani oleh 2 mentor yang cantik dan rupawan, serta 1 stakeholder yang tampan dan menawan, yaitu Ibu Brotera ini selalu mentor pertama,
Ibu Ruli Subrati selaku mentor kedua, dan Bapak Adam Faturrahman selaku stakeholder IPA. Penulisan laporan ini menggunakan buku pedoman skripsi dan tesis versi 3.0 yang telah disahkan oleh Bapak Rektor Universitas Raja bahwa mahasiswa-mahasiswa dapat memilih satu dari 3 opsi yang ada. Maka dari itu, Rival memilih opsi yang ketiga, yaitu format penulisan PDUPT. Dan pada presentasi Rifan hari ini, Rifan mempunyai 4 pokok pembahasan yang dimulai dari latar belakang hingga implementasi. Langsung aja tanpa basa-basi cenat-cenut lagi, kita masuk ke pokok pembahasannya. Penelitian ini dilatar belakangi oleh Undang-Undang Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Pada pasal 4 nomor 2 yang berbunyi, ruang lingkup ekonomi kreatif sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 diantaranya meliputi video dan musik. Juga yang telah diselaraskan dengan RIRR 5.0 yang sudah terangkum cantik dalam sebuah mind mapping berupa fishbone, di mana salah satu hal yang menjadi bidang fokus penelitiannya adalah teknologi pariwisata yang difokuskan adalah industri kreatif. Dari latar belakang tersebut, timbullah 3 permasalahan yang sudah dipelajari. Yang pertama, perlahan dangdut tidak disukai, bahkan dicaci dan dibiarkan untuk tidak dipelajari. Yang kedua, semakin tingginya pendidikan seseorang, malah semakin berkurang nih kecintaannya terhadap musik dangdut. Yang ketiga, dalam era digital 4.0 ini, industri musik tidak lagi dapat bergantung pada produk fisik. Dari 3 permasalahan tersebut, Riva juga menggunakan 3 metode. Di antaranya, yang pertama ada social media marketing, yang kedua ada digital musical instrument, yang ketiga ada IMF atau Indicator Measurement Factor Analysis yang dicetuskan oleh Bapak Profesor Dr. Insinyur Untung Raharja MTI MM. Big applause dulu nih buat Profesor. Nah, kalau kalian nanya hasilnya mana, implementasinya mana? Wah, ini dia. iAcoustic telah menyebarkan konten cover musik ke 3 platform sosial media. Di antaranya ada YouTube, TikTok, dan Instagram. Dan alhamdulillah, dari bulan Agustus sampai bulan Februari, iAcoustic telah mencapai semua target total insight. Dari 65 video, iAcoustic telah mencapai 119 video cover musik. Kalau untuk view dari target 32.000 view, iAcoustic telah mencapai 97.000 view. Wow, luar biasa ya. Dan untuk like, dari 1.000 like, iAcoustic telah mencapai 4.000 like. Wow. Riva gak nyangka nih kalau iAcoustic bisa berkembang pesat seperti ini. Buktinya, iAcoustic telah mencapai semua target total insight. Wah, mantap banget ya. Mantap. Mantul memang mantap betul. Dan dari 119 video yang telah diaplikasikan ke 3 platform sosial media itu, di ketiga platform sosial media tersebut juga mempunyai video jagoannya masing-masing. Dari target per videonya adalah 500 view. Di YouTube ada cover iAcoustic Ojo Dibandingke. Dia telah mencapai 2.000 view. Wah, itu berarti iAcoustic telah mencapai 4 kali lipat dari target yang telah ditentukan. Dan untuk di Instagram,
cover Juragan Empire yang dinyanyikan oleh vokalis kita Alvia Koirunisa telah mencapai 11.000 view. Wow, mantap sekali, mantap ya. Itu berarti Aigustik telah mencapai 22 kali lipat. Kurang banyak, merasa kurang banyak? Ada lagi. Kurang bro. Masih ada lagi. Sekaligus menjadi the best of the best. The best apa ya? The most popular video of Aigustik. Mantap. Di TikTok, cover ikan dalam kolam dinyanyikan juga oleh artis kita Alvia Koirunisa telah mencapai 21.000 view. Wow, luar biasa. Itu berarti Aigustik telah mencapai 42 kali lipat. Mantap. Wow. Memantul ya lah ya. Memang mantap betul ya. Mantap. Nah, nggak cuma di media sosial, di sosial media, Aigustik juga mengikuti beberapa event-event, diantaranya, ya, berikut event-event yang telah Aigustik datangi, ya, dan yang paling berkesan untuk Rifan pribadi itu ada acara pengukuhan GB Prof UR. Wow, kenapa? Kalau kalian nanya kenapa paling berkesan buat Rifan? Karena pertama kalinya Aigustik perform di depan orang banyak sebanyak 300 tamu undangan. Wah, mantap ya. Dan yang alhamdulillah dari semua event-event yang telah Aigustik datangi, Aigustik juga telah mendapatkan revenue. Berapa sih total revenue yang telah Aigustik dapati? Total revenue yang telah Aigustik dapati adalah 11 juta rupiah. Wow, nggak cuma ngejalanin project, tapi Rifan juga telah mendapatkan money. Wadidaw. Gak kerasa kita udah di penghujung segmen terakhir. Rifan ingin berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan Rifan kesehatan sampai detik ini. Rifan ingin berterima kasih pada orang tua, keluarga karena telah mendoakan Rifan dari pagi, siang, sore atau malam. Rifan ingin berterima kasih kepada tim teaching karena telah sabar untuk mendidik Rifan ya. Wah, itu sangat ekstra sabar sih, karena Rifan orangnya yang luar biasa petakilan ya. Dan Rifan juga ingin berterima kasih kepada para saya perjuangan, waduh, love you kalian. Love you. Rifan ingin berterima kasih kepada Big Hit, tentunya Aigustik juga, karena kalau nggak ada dia, Rifan cuma sendirian, waduh, lonely, sedih banget. Rifan ingin berterima kasih kepada teman-teman Rifan, warga Cemara yang telah mendukung Rifan dari 0 sampai sekarang. Rifan pengen banyak banget berterima kasih pokoknya. Special thanks juga untuk Profur dan Mamoy karena telah memberikan Rifan kesempatan, telah percaya sama Rifan. Wah, itu luar biasa. Benar-benar Rifan benar-benar berterima kasih banget. Nah, oke, lanjut aja. Untuk ini ya, kalau pas waktu sempro, Rifan itu nyanyi di GMT itu mengubah lirik nih, tapi sekarang agak berbeda. Berbedanya kenapa? Sorry nggak pakai. Berbedanya kenapa? Berbedanya karena untuk kali ini Rifan ingin menyanyikan full cover musik dangdut nih. Ya. Mantap Rifan. Jadi buat kalian enjoy. Aigustik. Enjoy. Aigustik.
Kenapa? Nyanyi bareng-bareng gak sih? Nyanyi bareng-bareng dong. Pakai Nyanyi flashlight nggak? bareng-bareng. Boleh. Lagunya apa kak? Kalau ditanya lagunya apa? Flashlight. Lagunya itu Kopi Dangdut. Langsung aja ya. Kita Langsung. mulai. Kita Mulai. kasih. Kita ramaikan ruangan M3 Usara. Kalau ku pandang kerlip bintang jauh di sana, saya ku dengar melodi cinta yang menggema, terasa kembali gelora jiwa mudaku, karena tersentuh Alunan lagu semerbak kopi dangdut. api asmara yang dahulu pernah membara, semakin hangat bagai ciuman yang pertama. Detak jantungku seakan ikut irama, karena terlena oleh pesona alunan kopi Dangdut. irama kopi dangdut yang ceria, menyengat hati menjadi gairah, membuat aku lupa akan cintaku yang telah lalu, asmara yang dahulu pernah membara, semakin hangat bagai ciuman yang pertama. Detak jantungku seakan ikut irama, Karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut. Halo, selamat. Oke, terima kasih sudah lebih dari 15 menit. Maaf ibu, kasihkan nih. Kasihkan. Baik, kita lanjut ke sesi berikutnya yaitu tanya jawab. Dari saya dulu kali ya. Rifan ya. Kenapa Rifan mengambil tema penelitiannya tentang Musik dangdut. transformasi musik dangdut? Ya, karena gimana ya, kalau musik dangdut itu, musik dangdut sendiri itu merupakan kayak udah kental banget nggak sih sama Indonesia itu sendiri. Nah, tapi sayangnya dulu, padahal dulu tuh dia naik banget ya. Salah satu musik yang paling merajai di Indonesia yang dibawakan juga oleh Bapak Haji Roma Irama kan waktu itu. Dan tapi sayangnya di era sekarang kan dia malah semakin berkurang nih, malah semakin berkurang, menurun terus, karena di kalangan remaja kita malah apa ya Bu, terkenal sama musik luar tersebut kayak K-pop, pop barat kayak gitu, kayak DJ atau kayak rock kayak gitu, itu banyak banget. Sayang banget ciri khasnya musik dari Indonesia malah menurun gitu. Kenapa enggak Rifan sebagai masyarakat Indonesia itu sendiri yang menaikkan musik dari ciri khasnya Indonesia? Karena kalau bukan Rifan siapa lagi, ya kan? Gitu sih Bu. Terima kasih. Nah, untuk Rifan mau mendapatkan datanya itu dari mana? Oh, kalau untuk data-data yang seperti Tahunnya nih udah berkurang nih. iya, tahun. data-data yang seperti ini dari Japat ya. Kalau misalnya kita lihat sebentar Ibu, saya sudah nyiapin untuk Japat. Tapi malah kalau pop didangdutin lah lebih viral loh. Ya, karena memang itu sebenarnya tujuan kita juga. Contohnya apa? Sorry. Agak jauhin tolong. Oh iya benar. Contoh yang Iya. lagunya si Malini kan itu viralnya di TikTok malah didangdutin kan. Iya betul. Karena memang kita tuh nggak cuma lagu dangdut doang sih Bu, sebenarnya. Kayak misalnya lagu kayak cinta karena cinta. Jika kita dangdut ini gimana? Dangdutnya juga udah dicampur. Wow, itu udah saya Tapi sebenarnya emang dangdut itu lebih enak aslinya. Wah, iya memang Bu. Tapi karena
ini ya Bu ya, kan kalau untuk musik dangdut sendiri itu yang paling membuat ciri khasnya itu gendangnya ya, gendangnya. Dan Rifan menggunakan metode musikal digital instrumen itu karena tidak memungut biaya sama sekali Bu. Jadi kalau kita gendang sama suli. iya, kalau menurut Rifan pribadi yang lebih propernya itu gendang sih Bu. Karena kalau orang mendengar gendangan tuh langsung wah atau joget India Bu. Dia bisa suling gitu. Nah ini Bu, kalau menurut dari Japat ini, kalau untuk dangdut benar-benar turun banget ya Bu. Iya, kalau di Japat. Tadinya awal-awal kalau tahun berapa ya? Kamu ngambil data berapa tahun? Ini 2022. Ini 2022. 2022. Iya, di ini Japat. Jajak pendapat. Nah, mungkin ini yang ngisi anak-anak muda mungkin, ya. Iya, karena Kalau yang umuran saya pasti ininya dangdut iya, sih. iya. Karena memang itu permasalahan Dewan juga kan. Semakin kan gimana ya Bu ya, harusnya anak remaja kita yang kreatif ini ya kan, yang bakal membawa Indonesia, harusnya dia yang membawa gitu. Generasi yang muda ini harusnya bergerak. Oke. Jadi transformasinya itu dari mana? ya. Ya, transformasinya itu dari mana? Karena kita menggunakan digital musikal instrumen itu tersebut Bu. Tapi Rifan mau Digitalnya mana? nah itu yang Rifan pengen cerita juga ke Ibu. Ini ada Panjang-panjang ceritanya. iya enggak, ini bentar doang nih, simple padat nih. Ini Rifan mau harus adaptasi Bu. Adaptasi yang sangat luar biasa itu karena ada namanya kocokan dangdut perkusi itu tuh gak bisa untuk digital musikal yang gitar itu. Jadi kalau kita pakai digital musikal instrumen ya, kayak misalnya kajun, drum kayak gitu gendangnya. Di contohnya di acara Raja Cup kita pakai itu gitar digital. Dan di YouTube kita memakai drum digital kayak gitu. Itu kan aplikasinya sudah ada ya? Sudah ada. Terus apa yang kamu buat? Rifan hanya memanfaatkan. Oh, jadi kamu lebih ke penelitian digital marketingnya. Oke, judulnya apa sih? Musik dangdut. Kayaknya ada salah sama judul kayaknya ya penelitiannya, karena di sini kamu lebih ke transformasi aransemennya, bukan ke sisi digital marketingnya. Oh itu transformasi aransemennya juga kan, yang tadi kita bilang itu transformasi aransemennya yang tadinya kita ada beberapa yang digital itu memanfaatkan digital musikal digital itu. Jadi yang kamu buat apa namanya? Jadi kamu tidak membuat sistem ya, tetapi kamu memasarkannya secara digital melalui media sosial bahwa transformasi aransemen yang kamu buat itu melalui ICT ini bisa diterima oleh masyarakat. Iya, betul. Dengan buktinya bahwa banyak yang view, Ya, banyak yang like, betul, gitu ya. betul sekali Bu. Banyak yang view, banyak like-nya di mana nih, masyarakat luas Pak? Teman-teman sendiri? Wah itu luas loh, luas Bu. Alhamdulillah kita pas waktu survei ada datanya kan Bu, total insight-nya gitu. Ada yang umur alhamdulillah gitu. Alhamdulillah itu lebih banyaknya itu di umur range 18 tahun sampai 24 tahun. Nah ada juga yang umur 36 tahun yang nonton kita seperti itu sih. Terus kamu buka komen-komen nggak? Buka. Ya, kamu memonitor nggak ulasan mereka? Iya. Ada orang-orang yang kayak minta cover kayak gitu. Cover ini dong, Pak. Kita juga setiap hari Jumat nih Bu, kita itu live.
posting live di sosial media IG, Jadi kita sering berinteraksi itu di situ, jadi gitu sih. Jadi lebih biar dekat sama followers kita itu juga, biar kita lebih membesar lagi, ya kan, dari situ. Tapi kalau kita menggunakan media sosial, kita lihat juga pengikut kita gitu, followers kitanya berapa gitu ya. Jadi jangan sampai followernya dikit kita live ya nonton aja. Alhamdulillah kalau di IG itu udah kalau nggak salah ya Bu, kalau nggak salah itu udah 1000 followers. Wah. Alhamdulillah ya. Tapi Rifan sendiri suka sama dangdut ya asli. Banget Bu, banget. Coba nyanyi dangdut. Waduh, ibu main-main. Sekian lama aku menunggu untuk kedatanganmu. Udah emang kayak udah terakhir. Masih lurus itu kalau betul-betul masih lurus. Pakai gitar nih. Ibu mau pakai gitar ya? Ini nadanya. Ini masih lurus itu semua lurus. Kurang bengkok. Enggak ada cengkokannya. Kurang bengkok. Ke pasar bengkok dulu. Bukan bengkok, cengkok. Jempol memang. Ini pocokan dangdut perkusi yang memang tarikan kita. Sekian lama aku menunggu untuk kedatanganmu. Bukankah setelah berjanji kita jumpa di sini, datanglah kedatanganmu ku tunggu lama. Telah lama ku beruntung. Lagu duetnya cewek cowok itu mah kan kamu sendiri. Oi. Lagu duetnya. Pertemuan. Lagu ini kamu tau lagu Mandul nggak? Ya Allah. Cuma kamu deh. Maaf Bu Jija tuh emang dia vokalis di Iya. dangdut Wow. loh. Kelas Harusnya Rifan ketemu Jija. Puji Jija ini. Biar kita korek bareng ya kan. Kalau Wah. dia megang mic udah langsung. Pakai ceramah. Masih suara ada kan langsung. Puji jangan dibuang aja. Kalau sama akustik gua mati gitu lain. Boleh diundang dong. Wah, nanti. Coba Alfi nyanyi tadi yang apa? Wow. Kalau dia mah udah cengkoknya udah memang ini. Belum tentu sama Bu Jija. Kalau ini lah ya, ntar ada yang panggil. Iya. Loh, pakai dong. Bu beneran Bu. Kan yang sidang Rifan Bu. Bukan, ini kan aransemen akustik. Duduk ya. Akustiknya mentransformasikan coba. Iya. Tiba-tiba ngomong. Terus di sidang saya dikit tangan. Waduh. Lagu apa nih kak? Iya, Kalau Ikan Dalam lagu itu Kolam. Ikan Dalam Kolam yang paling viral ya. Oke, bentar ya. Ikan dalam kolam. Portnya dicari. Cort. Iya, cort, maaf. Bukan pakai itu aja. Ini kuncinya Iya, Bu, maksudnya. benar. Oh kunci. Tuh pakai Bukan kunci. kunci. Kunci Inggris, kunci ini kita kan pakai itu. Oh, tukang kajol hilang. Kemana tuh? Ici. Biasanya nada kalau itu di sini.
Coba. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, tenangkan dulu airnya seberi kaca. Apa sih? Bila mata tertuju pada gadis pendiam. Oke, dibikin. Direvisi. Yang direvisi gue. Udah ya? Udah kasih loh. Jadi maksudnya gini, Iya. kalau yang benar-benar cengkoknya dangdut itu coba ditransformasikan ke ACT itu bagaimana dia bisa beradaptasi atau tidak gitu. Iya. Kadang ada yang dia ahli untuk menyanyi pop, tapi untuk dangdut nggak bisa semua orang masuk ke dangdut gitu. Tapi orang yang bisa dangdut bisa ke pop. Tapi jarang juga sih kalau yang aslinya udah cengkoknya yang Cengkoknya dangdut, udah ini jadinya nyanyi pop tapi dangdutin. tanggut Gitu ya, kayak Budi aja nggak bisa nih. Didangdutin lagi. Tiba-tiba cengkoknya udah langsung otomatis. Iya betul. Gitu. Ya. Oke, untuk penelitian sebelumnya sudah Ya. ada belum yang membuat ini? Belum. Untuk di sini atau Di sini. untuk di sini? Ya kan kamu di sini ada start of the art-nya nih. Ya. Tapi belum kamu jelaskan juga nih siapa yang sudah meneliti tentang apa yang kamu buat. Berarti reviewnya lah gitu ya. Tapi perihal ini kamu sudah buat jurnalnya belum? Perihal yang musik ini belum. Belum ya. Belum. Jadi belum ada Iya, keluarannya iya, ya. Hibahnya juga belum. belum. Sementara dari Bu Dija itu dulu ya. Mungkin Iya. dilanjut oleh Bu Dewi. Terima kasih Bu Cica. Kapan kalau live undang Bu Dija ya? Tadi udah. Nyanyi itu ya cuma kamu ya. Besok ujinya besok. Oh, Jumat boleh. Oh, revisinya itu deh Bu. Cover lagu penguji. Oke, Rifan, Dewi sebenarnya nggak banyak. Ini bukan pertanyaan juga. Agak banyak kali dikit Bu. Iya. Jadi ini saya udah lihat Rifan itu udah menguasai. Kita juga tadi udah ya have fun lah, fun banget kalau misalnya tadi kita nonton. Terus saya cuma komentar aja ini baru kali ini saya melihat skripsi yang disukain sama emang si penelitinya. Gitu kan? Alhamdulillah. Jadi yang nulis kamu juga mau membuat penelitian ini juga nggak Iya, hebat Bu. Iya, benar-benar hebat. Udah Dewi nggak banyak cuma itu aja. Terima kasih Bu Dewi. Silakan Bu Nin. Anyong Gani. Semangat ya presentasinya. Wah, iya, alhamdulillah Gani. Oke, jadi tadi juga nggak banyak Iya. karena dari apa yang Rifan sampaikan itu sudah memastikan usaha dan Iya. juga perjuangan Rifan selama Alhamdulillah. masa ini bukan cuma share terkait, bukan cuma bikin konten aja, Iya. tapi dampaknya itu berarti ada feedback yang didapat. Iya. Dari situ juga sebagai salah satu media kita untuk bisa up ya karya-karya yang ada di Universitas Sehari. Iya. Alhamdulillah. Kalau dari kami mungkin lebih ke bagian penulisannya coba diperhatikan ya, karena pada saat mention terkait dengan ICT Iya. itu kurang banyak diekspos di dalam penulisan. Oh, iya, iya, Misalnya iya. dari kajian literatur ilmiahnya dan lain sebagainya tentang ICT itu belum ditemukan. Iya, iya. Ya, jadi perhatikan esensi dari penulisan judulnya Oke, ya oke. bisa dibahas lebih lanjut di dalam isi. Isi literatur review tersebut ya. Oke. Berikannya udah cukup. Terima kasih Gani. Dewi ada tambahan? Nggak banyak. Oke, kita tutup aja ya.
Baik, Dewan Penguji dan peserta sidang yang saya hormati, sebelum sidang ujian komprehensif ini saya tutup, mohon peserta sidang dapat memperhatikan hal-hal yang akan saya sampaikan sebagai berikut, karena hal ini merupakan persyaratan kelulusan saudara. Yang pertama, hasil akhir sidang akan diumumkan kepada peserta langsung secara online setelah sidang komprehensif saudara selesai dilaksanakan melalui portal Raja. Yang kedua, peserta sidang wajib menyelesaikan revisi atau perbaikan berdasarkan rekomendasi Dewan Penguji pada lembar catatan Dewan Penguji dan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, yaitu selama 10 hari sejak pelaksanaan sidang hari ini. Jadi hari ini dihitung, Iya. ya. Udah tinggal 9 hari. 9 hari. Oke. Sabtu Minggu juga ya liburan. Oke. Iya, 1 minggu dihitung, ya. Terima kasih Bu Dewi. Terakhir, bagi peserta sidang yang dinyatakan lulus, insya Allah kalau Rifan lulus ya, diwajibkan untuk segera menyelesaikan biaya wisuda. Akhirnya tepat pukul 10:42 waktu Indonesia bagian Raharja, sidang ujian komprehensif skripsi ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, saya tutup secara resmi. Gimana ada? Waduh.